cara mencari vulnerability atau celah keamanan suatu web. Caranya ada dua. Yang pertama manual, yang kedua automation. Gitu. Nah, yang manual ini adalah dicek satu-satu. Gitu. Gimana caranya kita ngecek setiap tipe vulnerability secara satu-satu atau manual. Gitu. URL-nya ini gitu. Tes satu lagi tes. Kemudian URL yang lain tes satu ini dan diulang-ulang dengan signature yang sama atau script yang sama. Gitu. Itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Kecuali kalau website kita cuma 5 halaman. Nah, apa yang terjadi ketika website kita ratusan atau bahkan belasan atau bahkan ratusan ya, wah pasti itu akan sangat merepotkan gitu kalau pengetesan secara manual, sehingga muncullah opsi dengan tes vulnerability secara automation, gitu, yaitu dengan tadi tools-tools yang sudah di-review sebelumnya di atas. Nah, kemudian untuk para misalkan script kiddie atau orang yang iseng-iseng melakukan serangan, tools mana aja sih yang biasanya dipakai gitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang biasa ini iseng-iseng atau melakukan serangan terhadap web gitu, biasanya dia nge-scan-nya pakai Nikto, Nmap atau WhatsApp gitu. Nah, jadi dia memang yang udah tertanam ya, udah free dan gampang. Nah, kemudian tadi ya secara otomatis jadi dibiarin aja skripnya berjalan, ditinggal, kemudian nanti ketika sudah sudah selesai, tinggal dicek teman-temannya apa aja. Gitu. Nah, pada webinar pada kali ini, saya akan membahas sedikit untuk cara mencari vulnerability yang ada pada web secara manual ya. Pada slide berikutnya, kita akan banyak lebih membahas ke satu vulnerability, yaitu SQL injection. Nah, sebelum kita mencari atau mendeteksi SQL injection itu apa sih? Nah, definisinya ini secara gampangnya ini ya. Salah satu teknik eksploitasi yang sudah lama gitu. Tapi masih efektif untuk dipakai sekarang gitu. Karena banyak programmer yang tidak mengimplementasikan kaidah-kaidah security untuk pembangunan suatu web aplikasi gitu. Jadi kesalahan coding lah intinya. Atau bisa jadi si programmernya ini pemula, tidak mengetahui konsep security, atau bisa jadi lagi karena dikejar-kejar oleh waktu gitu, karena banyak project dikejar-kejar jadi asal jadi gitu, nggak nggak diseriusin tentang security-nya. Biasanya lagian website saya nggak terlalu penting, nah itu kan beda ini lagi. Nah kemudian cara mendeteksinya gimana sih? Nah sebenarnya ada banyak banget cara mendeteksi SQL injection ya. Dan tipe-tipe SQL injection-nya gitu. Pada webinar kali ini saya mencoba mencari cara yang paling gampang dan bisa dimengerti semua orang gitu, tanpa terkecuali gitu ya. Jadi orang-orang umum pun bisa mendeteksi gitu SQL injection gitu dengan sangat mudah. Gitu. Yang pertama, cara mendeteksi SQL injection itu ada apa enggak pada suatu web. Yang pertama, cari di mana SQL tersebut digunakan. SQL apa sih? SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi ke database. Gitu. Nah, artinya sesuatu atau suatu web, suatu fungsi yang berkaitan dengan data gitu, itu adalah menggunakan SQL gitu. Kayak misalkan nih, login. Login kan dia masukin username sama password. Gitu. Kemudian dia ngecek di database ada nggak username password tersebut. Kemudian tambah data gitu atau update gitu. Nah, kita menambahkan data stok, misalkan stok galon di gudang ada 5 gitu. Tambah data, tambah kemudian datanya ngupdate jadi dari 5 jadi ke 10 gitu, tambah 5 tadi. Kemudian kita menghapus data. Misalkan wah ini di toko online kita stoknya sedang habis gitu. Jadi kategorinya kategori barang tersebut dihapus. Kemudian ada searching. Dia juga mencari di database. Nah, kemudian ada mengupdate data juga ada di database. Intinya semua yang berkaitan dengan database itu menggunakan SQL.
menampilkan data juga sama, menampilkan artikel ke satu, gitu. Kemudian menampilkan artikel kedua. Nah, ini contohnya adalah cara gampangnya adalah ketika sudah tahu nih kita SQL-nya di mana, nah kemudian kita menambahkan single quotation atau petik satu di URL yang tadi yang ada SQL-nya, gitu. Di bagian namanya di bagian ID atau di bagian angkanya atau di bagian setelah sama dengan, gitu, kalau bahasa umumnya, gitu. Nah, ketika terjadi error, nah errornya ini nih yang perlu teman-teman catat atau garis bawah ini. Nah, tipe-tipe error yang kayak gini nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 error ya. Pokoknya berkaitan dengan SQL gitu. Pokoknya kalau yang bilang SQL itu, nah dia berpotensi untuk maksudnya berpotensi untuk diserang melalui SQL injection atau dia punya celah keamanan SQL injection. Nah, contohnya gimana sih realnya kayak tadi? Nah, ini kan contohnya situs nih. Situs target atau situs kita, terus bla bla bla, ID sama dengan 23. Kan banyak ya. Kalau situs-situs kan, kalau URL kayak gitu ya. Kalau misalkan dia nampilin artikel keberapa 23. Kemudian ada kategori apa dia, kategori misalkan sebuah buku ya, kategori buku IPA, kategori buku IPS gitu. Nah, setelah kategori sama dengan itu, di belakangnya 23 itu, kita kasih tanda petik. Nah, ketika dia memang punya kerentanan SQL injection ini, kerentanan SQL ini, maka dia akan error nih, muncul error. Errornya contohnya kayak yang di samping ini ya, yang ini. Nah, error ini. Ini error nih di bagian ini, gitu. Error di bagian ini. Nah, itu cara mendeteksi secara manualnya yang gampang ya. Yang orang ngerti secara teknis. Belum lagi nanti ada teknik-teknik yang susah dijelaskan secara secara lisan ya, memang harus secara kode gitu. Nah, ini yang paling gampang dan dimengerti. Nah, biasanya hacker ini pakai kesempatan ini untuk menyerang web ya, biasanya pakai Google Docs ya. Misalkan in URL PHP tanda tanya ID sama dengan gitu kan. Nah, dia mencari URL yang ada string ininya gitu, ID gitu. PHP ID sama dengan setnya negara apa. Jadi Google akan memunculkan semua situs yang mempunyai URL seperti yang diinputkan pada Google Docs tadi ya. Kayak in URL, misalkan PHP, tanda tanya, ID sama dengan 23. Dan itu sering, mungkin yang nyoba-nyoba ini script kiddie ya. Jadi teman-teman, saya sarankan juga jangan nyoba sih ya. Kalau misalkan nanti, kalau bisa nyobanya yang punya web sendiri atau memang web khusus gitu. Untuk dicoba. Karena memang ini salah satu bentuk tindakan ilegal gitu. Tujuannya sih memang ngetes aja, cuma kan kita nggak punya hak akses secara sah. Jadi kalau memang udah diizinkan sih silakan gitu. Tapi teman-teman saya sarankan untuk memakai web sendiri. Nah, ini secara manual. Bayangkan kalau misalkan webnya besar gitu. Kita kan nggak mungkin nih ngetes satu-satu, petik satu error enggak gitu, dicatat URL mana nih yang error, URL mana yang enggak gitu. Kan nggak mungkin, makanya muncullah gitu tools-tools yang dipakai untuk vulnerability assessment tadi. Nah, ini baru SQL injection aja ya yang dijelaskan. Tadi ada ratusan atau bahkan ribuan tipe-tipe vulnerability yang ada di web. Nah, itu kan sangat merepotkan kan kalau misalnya kita ngetes manual. Nah, makanya muncullah di testing secara otomasi menggunakan tools tadi. Nah, ini saya akan sedikit mereview tentang dua tools ini. Ya mungkin nanti saya akan coba salah satu ya, didemokan secara live. Semoga nggak ada kendala ya, karena memang biasanya pas nge-scan ini, itu kan berat ya. Jadi kalau misalkan ditambah live streaming seperti ini, saya belum nyoba sih. Kalau kemarin sih kita nyoba rada ngelak-ngelak dikit gitu. Ketika kita melakukan scanning sekaligus streaming seperti ini. Yang pertama adalah Acunetics.
Nah, tadi kan kita baru ngebahas nih secara apa namanya, secara awang-awang nih, nggak tahu rupanya kayak gimana, ini cuma gratis, laporannya bagus atau apa. Nah, ini sekarang kita lebih ke teknisnya, gitu. Kita membahas tentang aplikasinya. Nah, ini Akunetics, saya pakai yang versi konsultan edition, versi 10,5. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan oleh apa namanya, oleh kita atau tester security. Yang pertama adalah ada set crawler, target finder, subdomain scanner, Blend SQL injection, HTTP Dater, HTTP sniffer, HTTP fuzzer, authentication testing, kemudian ada menghasilkan komparasi antar resultnya. Nah, mungkin ini ya terlalu banyak yang perlu kita pelajari, tapi kita nggak perlu banyak-banyak mempelajari hal tersebut karena kita akan melakukan quick scan gitu atau melakukan vulnerability secara quick gitu. Jadi kita pengen cepat aja gitu mengetahui web kita ini ada vulnerability-nya apa enggak gitu kan. Nah, kita tinggal ini ya di Akunetics ini dia pakai wizard, jadi gampang banget ketika kita klik new scan, kemudian kita masukkan web target kita pakai single website aja. Nah, ini tsphpvulner.com ini adalah webnya Akunetics ya. Jadi website itu dibuat untuk dedikasi melakukan tester security gitu. Nah, kita masukkan target, kemudian kita next saja kan. Kita next. Nah, di sini kita di scanning profilnya, kita milih nih. Kalau default itu biasanya dia punya settingan default yang dia nge-scan jenis-jenis vulnerability apa aja gitu, yang harus di-scan gitu. Kalau misalkan default. Ada beberapa listnya. Cuma kita bisa custom juga memilih misalkan tipe vulnerability apa yang akan kita scan gitu. Misalkan ada tipe vulnerability file upload aja gitu. Atau misalkan kita pilih parameter manipulation atau pilih apa gitu salah satu. Biasanya dipaket-paketin sih. Kalau misalkan di Vex ada misalkan vulnerability yang paling banyak muncul di tahun 2019 gitu. Nah, itu bisa dipilih jenis-jenis signature-nya gitu. Nah, ini juga gampang, tinggal pilih tipe scanningnya apa. Kemudian kita next. Nah, next ini kita apa namanya, Akunetics-nya akan crawling tentang informasi webnya gitu. Meliputi teknologi, kemudian meliputi teknologinya, kemudian meliputi web servernya apa, kemudian URL-nya apa gitu. Nah, kemudian kita next. Nah, ini kayak sama ya, kayak nyekan virus kayak di komputer gitu kan. Scan virus di komputer, dia tinggal scan aja. Biarin lah, kita bisa tinggal makan atau tinggal kegiatan lainnya atau ngoding. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa banyak memakai Akunetics ya, karena tampilannya enak ya. Yang merah ini high tipenya, kemudian yang kuning ada tipe medium, kemudian ini ada bar progresnya, kemudian presentasi perbandingan antara temuan yang tinggi, medium, dan low. Oh ya, jadi vulnerability ini ada punya ini ya, risk, punya tipe ini ya, punya tipe apa namanya, risknya. Jadi ada yang dia tipe yang high atau tipe yang critical, kemudian tipe medium dan tipe low. Biasanya yang tipe high ini yang dia berpotensi merusaknya lebih tinggi gitu. Kayak misalkan SQL injection high itu karena tadi gitu dianggap dia bisa mencuri data dan bahkan bisa mengambil akses dari web tersebut atau server tersebut. Gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kelebihannya lagi si Akunetics ini dia bisa melakukan generating berbagai jenis report gitu ya. Berbagai jenis report ini ada executive summary, kemudian ada developer report, ada yang perbandingan scan, kemudian ada report preview. Ini banyak lah pokoknya apa namanya? Teman-teman bisa melakukan generate report sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Misalkan teman-teman mau untuk report ISO ya,
ya tinggal teman-teman mengenerate dokumen report dalam bentuk ISO gitu. Nah, kemudian nanti kan ada auditor ya. Oh, ini aplikasi Bapak udah aman belum gitu. Nah, itu report tersebut bisa dijadikan dokumen laporan terhadap keamanan aplikasi yang akan kita yang akan dicek oleh asesornya. Nah, ini saya coba buka Acunetics-nya ya. Masih loading nih Acunetics-nya. Oke, udah terbuka. Saya share dulu. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Nah, ini tampilan di Acunetics-nya ya. Nah, ini kan selain tampilannya enak, juga penjelasannya enak nih. Kayak misalkan kita coba SQL injection. Nah, ini muncul nih di URL mana aja, isinya apa aja gitu kan. Nah, misalkan kita coba salah satu, coba ini. Nah, ketika diklik ini ada penjelasannya gitu. Jadi penjelasannya di samping. Ini kemudian cara detail attack-nya gimana, efeknya gimana, kemudian cara memperbaikinya gimana. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga ketika vulnerability assessment ini nggak semata-mata ketika nggak semata-mata ketika tools udah bilang ini ditemukan vulnerability gitu. Itu adalah vulnerability. Nah, jadi ada proses di mana kita selesai scan, ada namanya proses verifikasi atau validasi gitu. Nah, kita sebagai seorang vulnerability assessor, kita harus ngecek manual satu persatu gitu. Apa benar ini benar-benar vulnerability atau jangan-jangan false positif. Nah, tools ini kan tujuannya untuk membantu kita mendeteksi gitu. Cuma analisis untuk vulnerability-nya tetap secara manual. Gitu. Nah, tadi cara makainya cukup gampang ya. Misalkan kita coba mau new scan, misalkan kita pakai targetnya ini, kita pakai single website aja, kemudian kita next. Nah, kita milih nih di sini nih, kita mau blind SQL atau apa, atau kita coba skill injection. Oke, kita next. Kita ini teknologi yang dipakai target kita ini dimunculkan, URL-nya apa, web servernya Nginx, teknologi yang dipakai PHP. Nah, kemudian kita next. Nah, kita abaikan aja proses ini. Jadi Acunetics bisa melakukan login secara otomatisasi. Kayak misalkan kita mau scan web, tapi web tersebut banyak fitur yang bisa dipakai ketika dia harus login dulu gitu. Kayak misalkan kayak admin sama user biasa kan, user biasa cuma bisa akses halaman luar. Nah, admin dia bisa akses halaman dalam sekaligus panel-panel atau channel-channel di dalam admin atau fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh admin. Jadi kita misalkan masukin aja username sama passwordnya admin. Jadi kita nge-scan-nya dua, nge-scan web yang dari luar dan nge-scan web yang fitur-fitur yang ada pada admin gitu. Cuma kita nggak pakai itu, kita coba next aja kalau misalkan kita nggak ada. Nah, kemudian kita finish gitu. Nah, finish, kemudian maka Acunetics ini akan nge-scan secara otomatis ya. Nah, cuma nggak saya demokan, kayaknya mungkin berat ya. Kita nanti akan demokan yang satunya lagi, yang Zap Proxy. Kayak gini, jadi dia akan nge-scan secara kayak antivirus aja. Kita tinggal tunggu aja. Nah, nanti muncul nih hasilnya. Nah, ini kan yang tadi saya bilang kan request-nya ada
57.722 gitu, di scanning pada kali ini. Bayangin kalau misalkan satu request kita kepada server direspon dalam waktu misalkan 1 detik. Gitu. Nah, berarti 57.722 request, berarti kalikan aja 1 detik. Berarti kalau dianggap aja ini 57.722 detik, gitu. Itu berapa jam? Nah, kemarin pernah juga ada yang 100.000, 200.000, atau bahkan 500.000 juga pernah. Sehingga kemarin nyekennya juga lama. Ada yang sampai seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang cuma sehari juga ada gitu. Tergantung jumlah page atau scope yang kita definisikan di awal gitu. Kalau misalnya scope-nya besar ya kita minta tenggang waktunya lama gitu. Tapi kalau scope-nya kecil ya kita bisa dipercepat gitu. Karena lamanya selain nge-scan, kita validasinya juga lebih lama dari harusnya sih lebih cepat ya. Cuma kita kan harus lebih detail ya supaya nanti memang vulnerability-nya benar-benar tertutup ketika perbaikan. Nah, ini sekilas tentang Acunetics gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada selanjutnya ada tools berikutnya adalah Zap Proxy. Yang tadi saya bisa menyarankan teman-teman untuk bisa mempraktikkan juga dari rumah teman-teman atau dari tempat kerja. Teman-teman bisa download, ini juga kecil ya, nggak nyampe 200 MB lah kalau nggak salah. Tinggal download, installnya juga gampang banget, tinggal klik next aja gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung cara installnya, bisa di link yang kedua. Nah, saya anggap teman-teman udah selesai install. Jadi ketika installnya udah selesai, tampilannya seperti ini nih. Tampilan dari Zap Proxy ini. Tadi kan Acunetics kita perlu new ini gitu, mungkin ini aja ya, user experience aja ya. Ini cuma tinggal tampilan kayak gini, kalau kita mau nge-scan, kita sekali klik aja. Nih, automated scan, klik. Nah, udah. Kemudian kita masukin target, website kita atau website itu. Kemudian attack, udah. Kita tinggal nunggu nih, hasilnya kayak gimana gitu. Hasilnya kayak gimana, nanti vulnerability apa yang ditemukan. Nah, cuma seperti itu. Nah, ini kan langsung progress bar-nya, dia ini relatif lebih cepat dan lebih ringan sih kalau menurut saya ya, dengan perangkat yang sama. Nah, kemudian di ininya juga sama. Tadi kalau di Acunetics pakai bar ya, pakai bar merah, kemudian ada yang orange, ada yang kuning. Nah, ini apa namanya, di sini pakai bendera sama flag ya, sama merah critical atau high gitu, kemudian kuning medium, kemudian biru low atau info. Nah, itu aja sama. Kemudian ini juga sama detailnya, ketika kita klik, dia muncul tipenya apa, high, medium, atau apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian solusinya gimana. Jadi lebih hampir sama sih sama Acunetics, cuma berbayar apa enggak sama user experience aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan Zap Proxy ini untuk melakukan testing pada website teman-teman ya. Terutama yang jadi atau punya tanggung jawab pengelola website gitu, yang websitenya sering kena serangan gitu, kena apa gitu. Bisa jadi teman-teman melakukan vulnerability assessment dan ditutup lubang-lubang keamanannya. Gitu. Apakah mungkin gitu, ketika udah dilakukan vulnerability assessment kemudian kena hack? Sangat mungkin gitu, karena tipe vulnerability tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan specification. Misalkan kita pakai web server Apache versi 1 titik bla 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 gitu. Nah, pada pekan ini versi tersebut masih aman dan belum ditemukan vulnerability. Ternyata
di pekan depan sudah ada yang menemukan exploit atau celah pada Apache tersebut atau web server tersebut, sehingga kita harus segera mengupdate atau segera melakukan assessment terhadap web server tersebut. Gitu. Makanya vulnerability assessment ini harus dilakukan secara periodik gitu. Jadi nggak ada jaminan udah di scan aman gitu. Jadi memang harus sering gitu nge-scan. Nah, kita akan coba ini ya. Kita akan coba melakukan scanning secara langsung. Tadi sama ya, kayak yang udah dijelaskan tadi saya. Kalau misalnya mau scan, jadi teman-teman kalau misalkan mau quick scan, nggak perlu secara export, teman-teman bisa langsung ke automated scan. Scan, nah masukkan URL, kita pakai target ini, teman-teman juga bisa pakai target web itu. Kemudian kita attack. Nah, ini kan di bar progress-nya jalan. Nah, dia si website ini si Zaprox ini lagi crawling gitu. Lagi crawling websitenya, ada URL apa aja sih di website itu gitu. Nah, setelah crawling selesai, kemudian dia lagi scanning. Nah, ini masih 0% ya. Jadi ini rada lama ya. Jadi kita tunggu aja sambil teman-teman juga silakan kalau mau mencoba install juga silakan Zaproxy ya di zaproxy.org. Nah ini baru 1%, memang rada lama, tapi kita tunggu aja ya. Sekian sambil teman-teman juga bisa coffee break atau apa. Nah ini berjalan terus scanningnya. Nah, jadi proses ininya vulnerability yang terdeteksi. Ini karena saya sebelumnya udah nge-scan ya, jadi udah ada. Tapi ini bakal kalau misalkan baru scan dia belum ada. Jadi nanti munculnya di sini temuan-temuannya. Ini tergolong cepat ya nge-scan-nya, udah 5%, mungkin berapa 10 menit lagi bisa selesai. Cuma di project-project saya sebelumnya tentang vulnerability assessment ini banyak banget yang sampai berhari-hari atau bahkan sampai berminggu-minggu gitu. Nah, ini terus berjalan, kita coba cek ini aja ya yang udah deteksi. SQL injection. Nah, di halaman ini nih. Di halaman ini terdeteksi SQL injection sama oleh Zaproxy ini. Nah, tahapan vulnerability assessment sampai apa aja sih? Nah, sebenarnya ketika vulnerability assessment itu punya tahap gitu. Jadi kita scanning, kemudian validasi, benar-benar valid itu memang celah keamanan, baru kita report ke pihak developer atau pihak eksekutif. Nah, kalau vulnerability assessment sampai tahap itu. Tapi kalau pentest, kita coba sampai tahap exploit, cara mengeksploitasi celah keamanan tersebut, kemudian cara memaintaining akses, kemudian cara post exploitation, kemudian maintaining akses. Jadi ketika kita udah tahu ada celah, kita cara memanfaatkan celah itu, kemudian cara maintaining akses terhadap celah tersebut. Kalau pentest ya, kalau VA cuma sampai tahap scanning, validasi dan reporting terakhir. Nah, kita coba tunggu sekitar berapa menit lagi. Selesai sekitar 5 menit lagi lah kita tunggu. Bagi yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ditanyakan. Ini banyak tipenya ya, ada SQL injection, ada MySQL. Ada cross-site scripting juga ada. Ada di halaman ini. Ini halamannya sama ya, cuma parameter ininya beda-beda. Ini yang tadi saya bilang kan, URL, kemudian sama dengan ini. Dan kita bisa ngetes nih secara langsung di web tersebut. Gitu.
masih 43%. Kalau websitenya besar bisa berhari-hari ya. Ya ini lumayan lama ya, 55% mungkin bisa setengah jam lagi. Kita coba ini aja ya, ngetes yang sudah ada. Kita coba tes halaman ini ya. Tes PHP artis sama dengan 3. Kita coba copy paste. Kita coba copy, kemudian kita coba akses ke web tersebut ya, untuk validasi. Bentar. Website. Browsernya. Nah, ini, oke. Bisa di-copy ya. Tadi di artis ya. Artis. Nah, kita coba melakukan testing, validasi terhadap SQL injection yang ditemukan tadi di URL ini ya. Tadi kan saya bilang kalau misalkan cara deteksi gampangnya gimana sih tipe SQL injection yang gampang dan bisa dimengerti. Yang pertama tadi teman-teman tinggal menambahkan single quotation di belakang URL terhadap URL yang punya parameter seperti ini. Nah ini kan misalkan dari halaman artis menampilkan artis pertama. Nah kita coba nih. Artis pertama kan ini RW4 W817. Kemudian kita coba artis kedua. Nah, ganti lagi Blade 3. Kemudian kita coba artis ke berapa? 4. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada artis keempat. Kemudian ada artis ketiga. Ya. Nah, berubah ya. Berarti ada SQL ya. SQL untuk menampilkan data-data artis di website ini. Kemudian tadi untuk mengecek benar nggak sih ada vulnerability SQL injection. Tadi saya bilang kan di awal ada caranya untuk melakukan ngetes. Tesnya gimana gitu. Tesnya manual tambah single. Nah, muncul kan error. Nah, ini untuk validasi apa namanya? Dia SQL injection apa enggak. Kemudian kita tes lagi apa namanya? Nah, coba cek ininya apa namanya? Cek jumlah kolomnya. Biasanya kan kita coba cek tabel artis ini, dia punya berapa kolom ya. Bisa diinjek pakai seperti ini. Kita coba satu kolom ya. Kita coba, nggak mungkin ya tabel satu kolom. Biasanya tabel kan kolomnya ID, terus apa. Nah, jadi tetap dia nggak ini ya, nggak respon gitu ya. Nah, itu cara ngetesnya gitu. Oke, kita coba balik terlebih dahulu ke scanning. Nah, udah 68% scanningnya. Kemudian coba untuk validasi ya. Validasi benar-benar SQL injection itu ada apa enggak gitu ya. Di apa namanya? Di website yang target kita. Tadi cara ngetesnya tadi ya lewat apa namanya? Menambahkan single quote terhadap URL di belakang. Lalu ketika udah terdeteksi apa sih gitu kan bahayanya SQL injection ini gitu. Bahayanya SQL injection ini kan dia bisa dia bisa attacker bisa mengambil data kita ya yang ada di
yang ada di database kita gitu. Oke, kita balik lagi ke ini. Nah, ini kan kita mencoba ngecek mencoba mengecek SQL injection itu. Nah, tadi kan di halaman artis ya. Nah, di halaman artis ini tadi terdeteksi SQL injection gitu kan. Nah, ini kemudian diganti satu. Nah, ini langsung error kan karena ada tanda petiknya. Ini ganti 2, enggak, kemudian 3. Nah, kemudian 3 kita coba ganti, cek pakai ini. Nah, ini kan error SQL ini. Nah, biasanya attacker memanfaatkan ini pakai untuk dieksploitasi secara SQL injection. Misalkan ini ya, kita pengen tahu jumlah kolom dari artis ini berapa sih? Ini kan tabel artis yang menampilkan artis ketiga dengan ID 3. Nah, ini kita coba melakukan ngecek jumlah kolom yang ada di tabel artis ada berapa. Kita coba ngecek ada 7 kolom. Kemudian ini masih error ya. Enggak, berarti bukan 7. Misalkan 6, masih error. Kemudian 5, masih error. 4, masih error. Kemudian 3. Nah, 3 nggak error ya. Kita coba 2. 2 nggak error juga, berarti 3 ini. Nah, berarti jumlah kolomnya ada 3, teman-teman. Jumlah kolom di tabel ini ada 3. Kita coba lagi. Jumlah kolomnya ada 3 tadi. Coba respon, kemudian. Nah, ini kita jumlah kolomnya ada 3 ya. Yang pertama jelas ID, yang kedua ada nama artisnya, yang ketiga isi atau deskripsi ininya. Kita coba tes yang mana yang bisa dimodifikasi. Kita coba 2. Kita coba tes ya. Apakah dia bisa diinjek apa enggak gitu kan. Nah, ternyata bisa nih. 2 bisa diinjek. Kemudian yang ketiga apakah bisa diinjek juga? 3 bisa diinjek apa enggak? Coba kita cek. Oh, yang ketiga juga bisa diinjek juga ya. Berarti kita nanti injeknya mau pakai kolom keberapa? Kedua atau ketiga bebas. Nah, kita udah tahu jumlah kolomnya ini nih. Jumlah kolomnya 3 gitu. Lalu apa sih yang bisa dilakukan lagi? Kita bisa exploit lagi ketika mencari informasi tentang username, kemudian nama database-nya apa, database yang ada, maksudnya database-nya si tabel artis ini, kemudian ada versi database yang digunakan. Kita coba cek nih, melalui parameter ketiga ya. Nah, langsung muncul kan, ini username, user yang dipakai untuk database itu, kemudian database-nya namanya ini, Aquart, kemudian versi dari database-nya ini. Nah, kita bisa kembangkan lagi serangannya. Tadi kita udah tahu nih, nama database-nya Aquart. Kembangkan lagi untuk mencari database. Nah, database ini di website ini ternyata ada 2 ya. Yang pertama ada information schema dan Aquart. Jadi information schema ini adalah database default ya, yang ketika kita install database itu ada gitu. Kalau di MySQL. Nah, ini ada 2 Aquart. Tadi kan udah ketemu ya. Kita ingat-ingat Aquart, nama database-nya. Kemudian kita coba ini lagi. Kita coba kembangkan lagi database. Kemudian kita ngecek tabelnya, ada berapa tabel sih di database Aquart itu kan. Nah, ternyata
di database Aquartz itu ada 8 tabel gitu. Nah, biasanya attacker ini dia langsung nyari username dan password gitu. Cuma kita bisa juga ngedump atau ngeluarin satu persatu gitu dari tabel ini gitu. Dari tabel yang ada di database Aquartz tadi. Misalkan kita coba lagi. Kita coba Nah, setelah kita menemukan tabel, kita bisa melakukan ngedump atau mengeluarkan juga isi-isi yang ada di tabel tersebut. Tabel kan ada kolom ya, kita bisa mengeluarkan kolom apa saja sih yang ada di misalkan di tabel user ya, kita langsung ke user aja. Nah, tabelnya apa tadi? User kan? Ini tabelnya user. Kita eksekusi. Nah, di dalam tabel user ini ada informasi tentang kolom username, password, CC, address, email, name, phone, dan chat. Nah, biasanya kalau misalkan ini kan udah attacker ya, udah jelas. Jadi intinya ini udah nggak aman webnya. Jadi attacker bisa melakukan apa aja. Ini salah satunya bisa mengambil database gitu. Misalkan kita mau ngambil username-nya apa aja sih yang ada di sini gitu kan. Kita coba lihat username-nya apa aja di sini. Data. Nah, tadi database-nya apa kita? Database-nya Aquartz. Tabelnya user. Kolomnya kita kolom uname coba ya. Nah, kita coba ngedump isi dari kolom username ini. Nah, ternyata isinya username-nya tes. Nah, isi dari username tes. Nah, bisa jadi kalau misalkan web real sungguhan sama username-nya banyak gitu. Karena ini cuma web test ya, jadi mungkin tes aja gitu. Tapi teknis cara exploit dan pendeteksinya sama untuk web testing maupun web beneran gitu. Nah, kemudian tadi kita hafalin ya username test. Kemudian bayangkan kalau misalkan ini webnya besar gitu. Ada jutaan user gitu, bisa di-dump seperti ini. Itu sangat berbahaya kan. Nah, kita tadi sudah di tabel username kita coba ngetes, tadi kan ada password ya kalau nggak salah. Kita coba ngambil ini, base passwordnya, tabelnya user, punya password. Coba. Nah, passwordnya juga tes kebetulan kan. Kebetulan tes passwordnya. Nah, jadi username tes, password tes gitu. Dia masih pakai default ini gitu. Kita coba sign in ya. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada nih username tes, password tes juga. Cuma tadi kita cara mengambil username dan password via SQL injection gitu. Coba tes. Kemudian tes. Nah, berhasil ya. Artinya dia valid, memang benar-benar yang ada di database. Gitu. Nah, jadi meskipun ini hanya web testing, jadi di web beneran pun kalau misalkan dia ada celah keamanannya SQL injection, gitu, dia akan tetap sama bisa di-exploit seperti ini. Gitu. Dan teman-teman perlu ketahui, jangan mencoba di website orang seperti ini tanpa seizin orang tersebut. Gitu. Karena tindakan ini adalah tindakan ilegal. Kalau misalkan websitenya memang website nggak diizinkan. Nah, kemudian sebenarnya untuk tahap SQL injection, tahap vulnerability assessment ini hanya sampai tahap scanning, kemudian validasi, sama reporting gitu. Nggak sampai tahap eksploitasi kayak tadi ya. Tadi kan saya cuma mendemokan aja kalau misalkan SQL injection tuh bahayanya kayak gini gitu. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman punya website, ada SQL injection-nya, ya kemungkinan bisa ditembus seperti itu gitu. Data-datanya, jadi ada hacker bisa ngambil username password teman-teman yang ada di web. Gitu. Nah, kemudian
kemudian mitigasinya gimana sih ininya gitu kan. Pencegahannya gimana ketika tadi udah di-scan, kemudian terdeteksi. Yang pertama ya lakukan remediasi gitu. Remediasi terhadap temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh scanner. Nah, ini tadi kan caranya scan-nya ya. Kemudian tahapan vulnerability assessment sebenarnya ada sekitar 4 tahapan. Yang pertama vulnerability identification, analysis, risk assessment, remediation. Nah, vulnerability identification ini adalah melakukan listing terhadap perangkat-perangkat atau teknologi-teknologi apa aja yang digunakan pada aplikasi yang akan kita akses. Kayak misalkan jenis web servernya apa, pakai OS apa, kemudian tipe teknologinya apa, menggunakan bahasa pemrograman apa, bahasa database-nya apa gitu yang dipakai. Kemudian analisis gitu. Analisisnya adalah membuat analisis terhadap vulnerability yang mungkin terjadi terhadap perangkat-perangkat yang sudah kita identifikasikan tadi di awal. Kalau misalkan Apache nih, Apache vulnerability-nya apa gitu. Kemudian misalkan ada SQL gitu, dicari di mana aja SQL-nya. Kemudian vulnerability file upload di mana aja lokasi form file upload-nya gitu. Kemudian selanjutnya risk assessment atau scanning gitu. Nah, scan di proses risk assessment ini ada 2 proses. Yang pertama scanning, yang kedua validasi. Scanning itu yang secara manual, secara automation tadi yang saya demokan. Kemudian yang validasi, kita adalah memvalidasi hasil temuan dari scanning tersebut gitu. Benar-benar celah keamanan atau hanya bisa jadi celah, bisa jadi enggak gitu. Kan tergantung informasi yang didapatkan dari aplikasi scanningnya. Kemudian setelah kita melakukan risk assessment, kita melakukan validasi, membuat report. Nah, kita laporkan report kita, temuan-temuan celah keamanan kita kepada developer agar segera diremediasi. Nah, setelah diremediasi pun kita sama prosesnya, kita balik ke awal lagi, kita cek lagi, biasanya 2 kali ya, 2 kali dalam sekali project vulnerability assessment. Cuma kalau misalkan secara periodik, mungkin 2 bulan sekali atau apa, kalau misalkan perusahaan-perusahaan IT kan besar gitu, dealer atau perusahaan IT lainnya gitu, dia kan memproduksi aplikasinya banyak ya, jadi kemungkinan vulnerability assessment dilakukan secara continuous integration. Jadi secara terus-menerus gitu. Setiap ada aplikasi baru, langsung di assessment, langsung di assessment, langsung di assessment. Nah, kemudian cara mitigasi atau mengurangi resikonya gimana? Yang pertama pencegahan gitu. Gimana sih cara supaya web kita aman gitu dari celah-celah keamanan maupun kita hacker-hacker yang ingin menyerang web kita. Yang pertama pencegahan dengan mengimplementasikan secure coding ketika kita membangun web aplikasi. Jadi kita mengikuti kaidah-kaidah security seperti query SQL-nya yang benar gimana, kemudian cara ngefilter special character di form gimana, kemudian cara mengatasi injeksi-injeksi gimana. Jadi kita benar-benar mengimplementasikan gitu. Ini adalah pencegahan ya preventif, mengimplementasikan benar-benar security gitu. Konsep-konsep security yang ada untuk membangun aplikasi kita sebelum kita deploy ke production environment. Nah, kemudian yang kedua ada deteksi. Deteksi adalah mendeteksi vulnerability. Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan cara vulnerability assessment. Jadi ketika kita sudah melakukan pencegahan dengan mengimplementasikan ini, kemudian kita juga harus mendeteksi gitu. Apakah masih ada vulnerability? Secara konsepnya ya kita mengimplementasikan ini, tapi kenyataannya apakah programmer sesuai dengan ekspektasi kita di awal? Gitu. Kan pertanyaannya nggak mesti seperti itu. Nah, sehingga kita perlu melakukan vulnerability assessment secara berkala. Nah, tadi karena misalkan webnya udah aman kan belum tentu perangkat kita aman. Kemudian belum tentu web server kita aman, belum tentu networknya aman. Jadi nggak ada 100% sistem yang aman. Kemudian kesimpulan dari webinar kali ini, yang pertama adalah tidak ada sistem yang 100% dijamin aman gitu dari vulnerability. Tadi misalkan codingnya aman, ternyata di perangkatnya nggak aman, gitu. Perangkatnya aman, codingnya aman, ternyata networknya nggak aman, gitu. Kemudian di networknya aman, perangkatnya aman, codingnya aman, ternyata di usernya yang nggak aman, gitu. Usernya teledor, gitu. Jadi username sama passwordnya ketahuan sama orang, gitu. Nah itu jadi alasan mengapa sistem nggak bisa 100% aman, gitu. Kemudian untuk mencegah atau mengurangi resiko atau mengurangi dampak dari serangan
attack atau cyber melalui internet, kita harus benar-benar mengimplementasikan secure coding atau kaidah-kaidah security yang berlaku atau yang ditetapkan atau yang menjadi acuan bersama. Kalau untuk web, security-nya kita pakai OWASP ya, Open Web Application Security Project. Jadi di sana itu ada banyak dokumentasi bagaimana cara melakukan atau membuild aplikasi yang secure gitu. Nah, kemudian lakukan vulnerability assessment secara periodik. Nah, ini yang poin ketiga adalah cara yang deteksi yang tadi dilakukan, lakukan scanning, kemudian reporting, kemudian diperbaiki. Nah, di poin ketiga ini kita bisa melakukan vulnerability assessment secara mandiri ataupun menggunakan pihak ketiga atau jasa. Dan misalkan kalau mandiri, kita harus punya security engineer sendiri atau orang yang memang paham terkait vulnerability yang ada pada web. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan pihak ketiga, kita menggunakan pihak ketiga yang profesional dan sudah terpercaya gitu untuk menjaga keamanan kita gitu. Karena itu menyangkut data-data internal biasanya kan kalau asesmen dan PPP gitu, terutama di infrastruktur perbankan atau kantor-kantor tertentu yang punya data-data sensitif seperti pemerintahan. Memang harganya relatif mahal sih, tapi untuk menjaga keamanan mahal akan sebanding dengan keamanan yang kita dapatkan biasanya.